Pernah nggak sih kalian lihat satu saham terus mikir, ini beneran bagus nggak ya buat investasi? Nah, hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu. Anggap aja saya mentor kalian, dan kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan dari SMMT atau Golden Eagle Energy. Siap? Oke, ini kurikulum kita hari ini. Ada 5 langkah yang bakal kita lewatin buat kenal sama perusahaan ini. Jadi, kita nggak cuma lihat kode sahamnya aja, tapi bener-bener ngerti isinya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, langkah nomor 1. Ini paling dasar tapi sering banget dilupain. Sebelum kita invest, kita wajib tahu dulu, SMST ini perusahaan apa sih? Bisnis yang ngapain aja? Oh, ternyata SMMT ini semacam induk perusahaan ya. Jadi dia punya beberapa anak perusahaan. Kalau kita lihat datanya di sini, jelas banget fokus utamanya di mana. Ada PT Triaryani yang main di tambang batu bara, dan ini yang asetnya paling gede. Terus ada juga perusahaan lain yang ngedukung bisnis tambang itu. Jadi kesimpulan pertama kita, nasib SMMT ini ya sangat bergantung sama naik turunnya bisnis batu bara. Ini penting buat dicatat. Sekarang kita masuk ke sesi medical check-up perusahaannya. Kita mau lihat neraca keuangannya. Gampangnya gini, neraca itu isinya daftar semua harta yang dia punya atau aset dibandingin sama semua utang-utangnya atau liabilitas. Sehat nggak nih perusahaannya? Nah, ini gambaran besarnya. Di akhir 2025, total asetnya itu sekitar 96 juta dolar, sementara total utangnya 63,4 juta dolar. Oke, asetnya emang lebih besar dari utang, kelihatannya aman. Tapi, tunggu dulu, jangan seneng dulu. Coba kita gali lebih dalam. Nah, ini dia nih yang bikin saya angkat alis. Coba perhatikan baik-baik. Utangnya itu loncat lebih dari 2 kali lipat, cuma dalam setahun. Dari yang tadinya 27 juta dolar, tiba-tiba jadi 63 juta dolar. Wow, buat investor ini lampu kuning ya. Kita harus cari tahu, kenapa utangnya bisa bengkak segede ini. Dan efek dari utang yang bengkak itu apa? Larinya ke ekuitas. Ekuitas itu gampangnya, harta bersih perusahaan setelah dikurangi semua utang. Nah, ini bagian yang jadi hak kita sebagai pemegang saham. Angkanya anjlok dari 56,6 juta dolar di tahun 2024, sisa 32,5 juta dolar di 2025. Jadi perusahaannya makin besar, tapi jatah buat kita sebagai pemilik malah makin kecil. Menarik. Oke, cukup soal neraca. Sekarang kita pindah ke rapornya. Laporan laba rugi. Di sini kita bakal lihat, jago nggak sih perusahaan ini nyari duit? Dan jawabannya, jago banget. Gila, lihat deh angkanya. Penjualannya itu meroket lebih dari 2 kali lipat. Dari 51 juta dolar, langsung tembus 103 juta dolar. Pertumbuhan yang super agresif kan? Tapi kita sebagai investor yang kritis harus nanya dong, duit sebanyak ini datangnya dari mana? Apakah jualannya di dalam negeri laku keras atau justru dari luar negeri? Nah, untungnya laporannya ngasih kita contekan. Nah, dari sini kelihatan jelas banget mesin penggeraknya. Sebagian besar, lebih dari 77 juta dolar, itu datangnya dari ekspor. Bahkan di laporan disebutin, ada satu pelanggan besar namanya Geocoal International yang borong banyak banget. Jadi pertumbuhan ini sangat ditopang oleh penjualan ke luar negeri. Pendapatan gede itu bagus, keren. Tapi pertanyaan paling penting buat kita sebagai pemilik perusahaan adalah setelah dikurangi ini itu, bayar gaji, bayar biaya produksi, sisanya berapa sih yang jadi untung bersih? Ini dia bottom line-nya. Laba bersih buat kita, para pemilik, itu 4,6 juta dolar. Angka ini juga naik loh dari tahun sebelumnya yang cuma 2,5 juta dolar. Artinya, ya pertumbuhan penjualannya itu beneran jadi duit, bukan cuma gede di omset doang. Ini kabar baik. Baik, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Kita tahu asetnya, utangnya, penjualannya, sama labanya. Sekarang, tugas kita sebagai mentor dan menti adalah nyambungin semua ini. Apa artinya angka-angka ini buat kita para investor? Ada satu angka sakti namanya laba per saham atau EPS. Biar gampang, bayangin aja perusahaan ini bikin kue keuntungan. Nah, EPS itu ukuran satu potong kue yang jadi jatah kamu untuk setiap satu lembar saham yang kamu punya. Makin gede potongannya, ya makin mantep kan? Nah, untuk SMMT, potongan kue per sahamnya ini hampir naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ini pertanda bagus, artinya laba perusahaan tumbuhnya kenceng, jadi nilai per lembar sahamnya ikut naik. Jadi, mari kita rangkum ceritanya. Di satu sisi, ceritanya indah banget, pendapatan naik gila-gilaan, laba bersihnya juga ngikutin, kinerja operasinya top.
Tapi, di sisi lain ada cerita yang sedikit seram. Pertumbuhan ini semua dibiayai pakai utang, yang bengkaknya juga gila-gilaan. Dan parahnya, modal kita sebagai pemegang saham malah jadi turun. Ini persis seperti pedang bermata dua. Ada peluang pertumbuhan yang luar biasa, tapi ada juga resiko utang yang nggak main-main. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Sebagai calon investor, pertanyaan dari saya simpel. Melihat data ini, apakah imbal hasil pertumbuhannya sepadan dengan resiko utangnya? Jawaban kalian akan menentukan langkah selanjutnya. Ini baru awal dari riset kalian.